Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 175. Di atas panggung. Setelah menjawab pertanyaan terakhir, Fang Qiu tidak bisa menahan diri untuk bergoyang. Dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk berpegang pada kuis berdiri untuk mendukung tubuhnya yang lemah dan menggerakkan ki internalnya untuk mengendalikan racun. Fiuh. Fang Qiu menghela nafas panjang, dengan kilau bersinar di matanya. Saya menang. Siapapun yang meracuni aku, bisakah kau melihat ini? Setelah hari ini, tunggu pembalasanku. Di depan Fang Qiu, Han Yuxuan yang dulu sombong sok, wajahnya menjadi gelap. Dia hilang. Bagaimana dia bisa kalah? Dia tidak bisa mengerti. Di sini aku mengumumkan. Saat penonton merayakannya dengan keras, pembawa acara mengumumkan dengan penuh semangat, pemenang kontes individu kuis tahun pertama ini adalah Fang Qiu. Penonton merespons dengan tepuk tangan meriah. Semua orang berdiri, bertepuk tangan. Jiang Miaoyu, Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian semua bertepuk tangan dengan gembira. Bahkan Zhao Yancheng yang sangat bangga secara sukarela bertepuk tangan, sepenuhnya yakin. Setelah ketiga putaran kompetisi, tempat pertama dari kinerja keseluruhan adalah Jiangjing. Sebelum tuan rumah bisa selesai. Tiba-tiba, seseorang berteriak keras. Tunggu. Tuan rumah diinterupsi oleh teriakan itu. Semua orang berbalik mengikuti suara itu. Mereka melihat. Han Yuxuan berkata dengan marah, wajahnya menjadi gelap dan matanya menyipit. Aku tidak menerima ini. Dia menatap Fang Qiu dengan intens, wajahnya menjadi dingin dan suram. Jangan terima. Semua orang tercengang. Tidak hanya para siswa dan tuan rumah, tetapi bahkan para pemimpin universitas yang hadir di bawah panggung juga terkejut. Persaingan berakhir. Apa yang diinginkan Han Yuxuan? Kenapa dia tidak menerima hasilnya? Persaingan berlangsung di depan begitu banyak orang. Tidak ada yang tidak adil. Atas dasar apa dia menolak untuk menerima ini? Para penonton langsung terdiam. Han Yuxuan mengarahkan jarinya ke Du Zong dan melanjutkan dengan emosi, dia menang karena dia cepat. Saya di sini untuk menghadiri kuis, bukan kontes kecepatan. Saya bisa menjawab semua pertanyaan yang dia jawab dengan benar juga. Saya juga memiliki pengetahuan yang dimilikinya. Mengapa tangannya yang cepat menjadikannya juara? Saya tidak menerima ini. Setelah mendengar itu, kerumunan menjadi riuh. Mereka memandang Han Yuxuan dengan jijik. Beberapa dari mereka benar-benar memandang rendah dirinya. Tapi jujur saja, dia ada benarnya. Semua orang tahu dia benar. Namun, ini adalah aturannya dan aturannya adalah bagian dari permainan. Jika dia tidak menerima aturan ini, mengapa dia tidak mengatakan apapun di awal dan memilih cara yang lebih adil? Kenapa dia melompat keluar sekarang setelah kalah dalam kompetisi? Han Yuxuan, kamu harus mengerti bahwa aturan adalah bagian dari permainan. Dalam pertandingan, tidak ada faktor eksternal. Aturan yang kami gunakan untuk kuis ini selalu sama. Saya memberi Anda kesempatan untuk melakukan perubahan tetapi Anda mengatakan tidak. Karena Anda tidak keberatan dengan aturan sebelumnya, apakah agak sopan untuk mempertanyakan keadilan aturan setelah kalah dalam pertandingan? Tanya tuan rumah dengan marah. Mengapa selalu ada masalah setiap kali dia mengadakan kontes? Han Yuxuan mengepalkan giginya dan mengulanginya. Aku tidak terima. Dia tidak bisa membalas tuan rumah, tetapi dia tidak mau menerima kekalahan ini ditangani oleh Fang Qiu. Apa yang kamu inginkan? Karena semua orang sok, Fang Qiu menarik napas dalam-dalam dan bertanya, tangannya masih menekan perutnya dengan kuat. Han Yuxuan mendengus dingin dan menjawab. Pengetahuan dasar tentang pengobatan Tiongkok bukanlah masalah besar. Bagian yang sulit adalah mempraktikkannya. Saya mendengar Anda adalah seorang dokter pengaturan tulang. Saya tahu beberapa hal tentang pengaturan tulang. Saya menantang Anda ke kompetisi pengaturan tulang jika Anda berani. Setelah mendengar itu, semua orang yang hadir terkejut. Han Yuxuan berani mengeluarkan tantangan setelah kekalahannya. Dia ingin bersaing dalam pengaturan tulang. Apakah Fang Qiu tahu apa-apa tentang pengaturan tulang? Mereka yang tidak benar-benar tahu Fang Qiu merasa bingung. Kedengarannya bagi mereka bahwa Fang Qiu dapat mengatur tulang dan dia sebenarnya cukup pandai dalam hal itu. Apa yang akan dilakukan Fang Qiu? Untuk sesaat, semua orang melirik Fang Qiu dan Han Yuxuan. Di zona VIP untuk para pemimpin universitas, Chen Yinseng dan Qi Kaiwen menoleh ke Jiang Hai, wakil presiden Universitas Pengobatan Cina Jingbei, dengan sedikit amarah. Hadir Jiang, bukankah kamu harus keluar untuk menghentikan muridmu? Jangan menjadi pecundang, kata Chen Yinseng dengan suara rendah. Tidak semuanya. Jiang Hai tertawa dan melanjutkan, saya mengakui kekalahan kami. Universitas kami berada di peringkat kedua dalam kuis ini. Kuis mahasiswa baru berakhir.
Apapun yang terjadi di atas panggung tidak ada hubungannya dengan Universitas Pengobatan Cina Jingbei kami. Ini hanyalah kompetisi persahabatan antara dua siswa. Tidak apa-apa bagi siswa untuk bersaing dan meningkatkan bersama. Jelas, dia sudah siap untuk menonton pertunjukan. Jiang Hai menatap Han Yuxuan di atas panggung dengan senyum, sangat percaya diri. Chen Yinseng mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada titik ini, jika ia terus mengganggu, itu akan dianggap sebagai tanda kurangnya keberanian UJCM. Kemudian, semuanya turun ke Fang Qiu. Ketika semua orang menunggu jawaban Fang Qiu. Setelah menyaksikan seluruh kompetisi ini, Jiang Miaoyu tiba-tiba melangkah di atas panggung dan memegang lengan Fang Qiu. Penonton lebih bingung. Apa yang sedang terjadi? Jiang Miaoyu menatap wajah pucat Fang Qiu, hatinya sakit. Dia kemudian menatap Han Yuxuan dengan marah dan berkata dengan muram, tidak bisakah kamu melihat dia tidak sehat? Dia menderita keracunan makanan sejak semalam. Dia sudah memaksa dirinya untuk menyelesaikan kontes ini hari ini. Kenapa dia begitu cemerlang kemarin tapi kehilangan banyak peluang hari ini? Dia diracun. Meskipun begitu, dia menang dan kamu kalah. Beraninya kamu tidak menerima ini. Kamu kalah. Semua orang melihatnya. Tidak ada yang tidak adil tentang itu. Mengapa Anda menyebabkan masalah sekarang? Apakah Anda ingin memanfaatkan penyakitnya? Begitu dia selesai, seluruh ruangan gempar. Keracunan makanan. Bagaimana Fang Qiu mendapatkan keracunan makanan? Sial. Saya bertanya-tanya mengapa Fang Qiu bertingkah aneh hari ini. Dia menderita keracunan makanan. Kontes ini hari ini. Kenapa dia begitu cemerlang kemarin tapi kehilangan banyak peluang hari ini? Dia diracun. Meskipun begitu, dia menang dan kamu kalah. Beraninya kamu tidak menerima ini. Kamu kalah. Semua orang melihatnya. Tidak ada yang tidak adil tentang itu. Mengapa Anda menyebabkan masalah sekarang? Apakah Anda ingin memanfaatkan penyakitnya? Begitu dia selesai, seluruh ruangan gempar. Keracunan makanan. Bagaimana Fang Qiu mendapatkan keracunan makanan? Sial. Saya bertanya-tanya mengapa Fang Qiu bertingkah aneh hari ini. Dia menderita keracunan makanan. Ada apa dengan sekolah? Bagaimana mereka membiarkan Fang Qiu menderita keracunan makanan? Dia memenangkan kejuaraan meskipun keracunan makanan. Sangat mengesankan. Saya melihat. Fang Qiu telah berjuang melawan penyakitnya. Tidak heran dia tidak bisa menekan bel dengan cukup cepat. Han Yuxuan ini tidak tahu malu. Fang Qiu tampaknya sangat sakit dan dia mengeluarkannya di depan umum. Tak tahu malu. Jiang Miaoyu benar. Pria ini mencoba mengambil keuntungan dari orang sakit. Fang Qiu memandang Jiang Miaoyu. Dia merasa hangat. Dia tidak berharap Jiang Miaoyu berdiri sekarang untuk membelanya. Pada saat itu, Jiang Mengji juga kembali ke panggung dan berdiri tepat di sebelah Fang Qiu. Dia menatap Han Yuxuan dengan dingin dan berkata, kita bisa menangani kekalahan. Jangan mendorongnya terlalu jauh. Penampilan Jiang Mengji mengejutkan semua orang. Terutama yang dari Universitas Pengobatan Cina Jingbei. Mereka tidak mengerti mengapa dia berbicara untuk Fang Qiu. Wajah Jiang Hai menjadi gelap. Fang Qiu memberi Jiang Mengji senyum terima kasih. Jiang Mengji mengangguk dan melanjutkan tatapan dinginnya pada Han Yuxuan. Kerumunan itu lihat itu. Bahkan bangsamu sendiri tidak tahan dengan ini. Bagaimana Anda akan bersikeras pada pertandingan ulang? Fang Qiu diracun. Bagaimana Anda bisa memanfaatkan ini? Ditanyakan dan ditentang oleh semua, Han Yuxuan tidak peduli. Dia bertekad untuk bersaing dengan Fang Qiu. Dia mengunci matanya pada Fang Qiu dan berkata dengan dingin, menderita keracunan makanan, kau memenangkan kejuaraan. Siapa yang kamu tolol? Dulu aku percaya padamu, tapi sekarang aku tidak percaya. Saya pikir Anda menggunakan ini untuk melumpuhkan kami. Biarkan aku bertanya lagi padamu. Apakah Anda punya nyali untuk bersaing dengan saya? Pertanyaannya sangat agresif. Suasana di atas panggung tiba-tiba menjadi tertindas. Aliran kemarahan akan meletus. Sebelum Jiang Miaoyu dan Jiang Mengji bisa mengatakan apa-apa, Fang Qiu mengepalkan giginya dan tersenyum pada Han Yuxuan, menekan rasa sakit. Seperti yang sudah kamu minta, tentu saja aku akan bersaing denganmu. Bagaimana Anda ingin melakukannya? Tanpa keraguan. Dalam keadaan apapun, Fang Qiu menjadi lebih kuat ketika menghadapi yang kuat. Dalam menghadapi kesulitan, dia tidak akan pernah mundur. Ini adalah cara para seniman bela diri. Inilah cara pria sejati. Terutama pria yang meracuninya. Dia ingin orang itu melihat seberapa jauh Fang Qiu bisa maju. Setelah mendengar itu, semua orang menoleh ke Fang Qiu, sangat khawatir. Bagaimana Anda bisa menyetujuinya? Anda masih menderita keracunan makanan. Ini bungsuku. Zhu Benzeng berkata dengan emosi setelah menghela nafas panjang.
Dia ingat bagaimana dia menghadapi Li Qingxi di taman bermain di depan seluruh sekolah. Seberapa mirip dulu dan hari itu. Yang termuda tidak akan pernah mundur. Seperti pria. Han Yuxuan tertawa dengan muram dan melanjutkan, pengaturan tulang adalah tentang teknik dan kekuatan. Teknik sulit untuk dinilai. Mari bersaing dalam kekuatan. Seorang pembuat tulang harus menguasai kekuatan yang sempurna untuk pengaturan tulang. Sedikit ekstra akan terlalu banyak, menyebabkan tulang menjadi overset. Dan sedikit kurang akan terlalu lemah, tidak bisa mengembalikan tulang ke tempat yang tepat. Apakah Anda memiliki keberanian untuk bersaing dengan saya pada kekuatan? Han Yuxuan menantang lagi. Sesuai keinginan kamu. Fang Qiyu merespons. Kekuatan. Haruskah dia takut pada Han Yuxuan kalau sudah kuat? Tentu saja tidak. Mendengar jawaban Fang Qiyu, Han Yuxuan mundur dan mengeluarkan alat pengukur kekuatan dari tasnya. Ini adalah pengukur kekuatan yang saya bawa. Barang baru. Saya belum pernah menggunakannya sebelumnya. Kembali ke panggung, Han Yuxuan melanjutkan, pengukur kekuatan ini dapat merekam kekuatan terbesar. Pada awalnya, dia ingin mempraktikkan kontrol kekuatannya sehingga dia membawa pengukur kekuatan ini. Ketika dia pertama kali tiba di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, dia mendengar Fang Qiyu secara khusus direkrut ke rumah sakit sebagai dokter pengaturan tulang. Selama putaran pertama kuis, terlepas dari pertanyaan yang sangat sulit, Fang Qiyu menyerahkan makalahnya yang pertama dan mengambil tempat pertama dengan poin penuh. Han Yuxuan menolak untuk menerima ini. Dia adalah seorang magang dari dokter pengaturan tulang Wei Wei yang sangat terampil. Kuis ini seharusnya menjadi batu loncatannya. Sudah waktunya untuk memamerkan bakatnya. Tetapi pada akhirnya, kehormatan yang seharusnya menjadi miliknya pergi ke Fang Qiyu. Dia tidak merasa nyaman dengan itu. Karena itu, dia siap bertarung dengan Fang Qiyu. Ini semua adalah bagian dari rencananya. Dia telah menunggu kesempatan. Sekarang, dia menemukan kesempatannya. Dan Fang Qiyu jatuh cinta pada perangkapnya. Agar adil, Anda bisa menguji pengukur. Anda juga dapat menguji kekuatan Anda sendiri. Sangat adil. Aku akan melakukan hal yang sama. Han Yuxuan mendekat dan menyerahkan pengukur kekuatan kepada Fang Qiyu. Fang Qiyu tidak ragu. Dia mengambilnya dan mulai mengukur kekuatannya dengan cara yang berbeda. Untuk melihat nomor apa yang akan ditampilkan pada pengukur ketika ia menggunakan kekuatan yang berbeda. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 176. Setelah beberapa tes, Fang Qiyu mengerti cara kerjanya dan mengembalikan pengukur kekuatan ke Han Yuxuan. Mengambil kembali pengukur. Han Yuxuan berjalan menuju tuan rumah dan berkata, karena kita mengadakan pertandingan, kita harus menunjukkannya kepada semua orang. Anggota staf, mohon memperbesar pengukur kekuatan ini. Karena Fang Qiyu telah setuju untuk menerima tantangan, tuan rumah tidak banyak bicara. Dia mengangguk pada staf di bawah panggung. Kamera cepat naik ke atas panggung. Fang Qiyu dan Han Yuxuan berdiri di tengah panggung. Kamera terhubung ke layar lebar. Kameramen fokus pada pengukur kekuatan dan pasangan. Di bawah panggung, orang bisa melihat angka pada pengukur dengan jelas. Aturannya sederhana. Han Yuxuan memandang Fang Qiyu sambil melanjutkan, siapapun yang memiliki kemenangan yang lebih kecil akan menang. Sesuai keinginan kamu. Fang Qiyu mengangguk. Pertama-tama, 50 kilogram. Han Yuxuan menatap Fang Qiyu dan bertanya, bagaimana menurutmu? Tentu. Fang Qiyu setuju. Bagus. Han Yuxuan mengangguk puas. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan kanannya. Dia kemudian meletakkan ibu jarinya di titik pada pengukur dan menekan dengan cepat. Setelah menekan satu kali dengan cepat, dia menarik tangannya. Berbunyi. 50,3 kilogram. Nomor segera muncul di pengukur. Pada saat itu, penonton terkejut. Mereka terkejut bahwa Han Yuxuan tiba-tiba bisa mengerahkan kekuatan 50 kg serta penyimpangan 0,3 kg belaka. Hanya 300 gram. Betapa ringannya 300 gram. Seberapa besar kendali atas kekuatannya yang harus dia miliki untuk dapat melakukan ini. Meskipun mereka memandang rendah Han Yuxuan karena menjadi pecundang, mereka harus mengakui ini sangat mengesankan. Namun, mereka lebih peduli pada Fang Qiyu. Diskon hanya 0,3 kg. Perbedaan yang sangat kecil. Bisakah Fang Qiyu mengalahkan ini? Bisakah dia benar-benar membuat tulang? Mungkin tapi dia masih menderita keracunan makanan. Dia hampir tidak bisa menekan bel kuis. Apalagi mengendalikan kekuatannya. Untuk sesaat, semua orang menatap Fang Qiyu, hati mereka di mulut mereka. Han Yuxuan memperhatikan nomor itu, cukup senang dengan penampilannya. Dia tersenyum bangga ke arah kamera sebelum berbicara dengan Fang Qiyu, giliranmu. Dengan semua mata padanya,
Fang Qiyu melangkah maju. Ayo, Fang Qiyu. Jiang Miaoyu melakukan root pada Fang Qiyu secara rahasia. Fang, kamu dapat ini. Meskipun Han Yuxuan berasal dari universitas yang sama dengannya, Jiang Mengji memberikan dukungannya kepada Fang Qiyu. Yang termuda, aku belum pernah melihatmu kalah. Anda harus memenangkan yang ini. Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian juga mengepalkan tangan mereka dan bersorak pada Fang Qiyu. Fang Qiyu mengambil napas dalam-dalam dan meletakkan ibu jarinya di titik di pengukur. Mengingat angka-angka dan kendali kekuatannya selama tes sebelumnya, dia menekan dengan cepat, matanya bersinar. Setelah menekan satu kali dengan cepat, dia menarik tangannya. Berbunyi. Nomor segera muncul di pengukur. Semua orang menatap layar dengan mata lebar dan leher terentang. 50,1 kilogram. Kamar itu sunyi senyap. Kemudian, seruan nyaring meledak. Diskon hanya 0,1 kilogram. 100 gram. Berat 2 telur. Omong kosong. Fang Qiyu benar-benar tahu cara mengatur tulang. Saya pikir itu tidak nyata. Penyimpangan ini, haha. Han Yuxuan pasti tercengang. Ini benar-benar mengesankan. Penonton bertanya-tanya pada kinerja Fang Qiyu dan menggoda Han Yuxuan. Lihat itu. Lihat itu. Kamu ingin bersaing. Sekarang kamu dipermalukan oleh dirimu sendiri. Anda layak mendapatkannya. Fang Qiyu memang lebih baik darimu. Jiang Miaoyu dan Jiang Mengji merasa lega. Fang Qiyu benar-benar mampu. Yang termuda, bagus sekali. Saya tahu Anda adalah yang terbaik di universitas kami. Cemerlang. Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian berkata dengan gembira. Chen Yinseng dan Qi Kaiyuan yang duduk di bawah panggung menghela nafas lega sekaligus. Mereka tersenyum. Fang Qiyu tidak pernah mengecewakan mereka. Melihat Jiang Hai yang tertegun, Chen Yinseng tersenyum dan berkomentar. Cukup bagus. Hehe. Jiang Hai tertawa kering sebagai satu-satunya jawaban. Menatap nomor di layar, Han Yuxuan mengangkat alisnya, terkejut. Dia tidak berharap Fang Qiyu memiliki kontrol kekuatan yang tepat. Tidak ada ketenaran yang datang tanpa jasa. Itu bukan akhir. Itu hanya permulaan. Han Yuxuan menyipitkan matanya dan menatap Fang Qiyu, sekali lagi, 30 kilogram. Tentu. Fang Qiyu mengangguk. Karena kamu ingin bersaing, mari bersaing. Han Yuxuan berjalan ke pengukur dan menutup matanya untuk mengambil napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba membuka matanya, membuang semua emosi. Dia meletakkan jarinya di pengukur dan menekan. Berbunyi. 30,1 kilogram. Penyimpangan 0,1 kilogram belaka. Itu adalah hasil yang sama dengan percobaan terakhir Fang Qiyu. Melihat nomor itu, Han Yuxuan menggelengkan kepalanya, terlihat sangat tidak puas. Penonton mengalihkan perhatian mereka ke Fang Qiyu. Mereka berharap Fang Qiyu bisa tampil lebih baik kali ini. Hancurkan dia. Fang Qiyu berjalan ke pengukur dan menekan. 30,08 kilogram. Jumlah itu membuat penonton bertepuk tangan dan bersorak. Penyimpangan itu lebih kecil lagi. 20 gram lebih sedikit sudah cukup baik. Terus. Untuk pertama kalinya, Han Yuxuan tampak gugup. Dia tahu dia punya lawan yang tangguh hari ini. Kali ini, 25 kilogram. Dia mengulurkan tangan dan menekan. 24,96 kilogram. Margin kesalahan hanya 40 gram, bahkan lebih kecil dari yang dimiliki Fang Qiyu sebelumnya. Melihat hasil ini, Han Yuxuan memiliki sedikit seringai di wajahnya yang awalnya serius. Ini adalah penampilan normalnya. Giliranmu, kata Han Yuxuan. Fang Qiyu melangkah maju tanpa sepatah kata pun dan menekan lagi. Berbunyi. 24,96 kilogram. Penonton terpana oleh nomor itu. Nomor yang sama. Deviasi yang sama. Dasi. Dia tidak menang tetapi dia juga tidak kalah. Mereka bisa menerimanya. Han Yuxuan tersenyum pada hasil ini. Ini dia. Ini adalah presisi terbaik Anda. Fang Qiyu tersenyum penuh arti. Hanya dia yang tahu bagaimana dia mendapatkan nomor ini. Ini dasi. Mari kita lanjutkan. 10 kilogram. Kata Han Yuxuan. Fang Qiyu setuju. Dia melangkah maju dan menekan pengukur. 10,03 kilogram. Deviasi berkurang menjadi 30 gram. Han Yuxuan tersenyum pada Fang Qiyu dengan sangat percaya diri. Fang Qiyu kembali tersenyum sebelum berjalan maju untuk menekan pengukur. 10,03 kilogram. Jumlah yang sama lagi. Semua orang tercengang, termasuk Han Yuxuan. Dasi lain. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka sangat cocok? Penonton tidak bisa memahami ini. Han Yuxuan tidak berharap Fang Qiyu menjadi sulit untuk ditangani. Kek adalah unit yang besar. Ketika semua orang terkejut, dia tiba-tiba berkata,
apakah kamu berani bersaing dengan saya pada tingkat yang lebih tepat? Kami akan menggunakan gram sebagai unit. Kekuatan yang lebih kecil membutuhkan lebih banyak kontrol sehingga lebih mungkin untuk membuat kesalahan. Fang Qiu tertawa dan menggelengkan kepalanya di bawah tatapan semua orang. Kedua ikatan ini tidak terjadi secara kebetulan. Dia sengaja melakukannya. Dengan kata lain, dia menunjukkan seberapa akurat kekuatannya dengan mendapatkan angka yang sama. Apapun yang dia inginkan, dia akan mendapatkannya. Sebagian besar racun telah dikeluarkan dari tubuhnya. Ketepatan ini tidak sulit baginya. Apa itu? Kamu ketakutan? Tanya Han Yuxuan dengan nada menghina. Semua orang menoleh ke Fang Qiu dengan kaget. Mereka tidak mengerti mengapa Fang Qiu yang tak kenal takut ini akan menggelengkan kepalanya. Di bawah tatapan semua orang, Fang Qiu melangkah ke pengukur lagi. Menatap Han Yuxuan, dia meletakkan tangannya di pengukur dan berkata dengan lembut, 5 kilogram. Lalu, dia menekan dengan cepat. Berbunyi. Angka pada pengukur yang ditampilkan di layar lebar persis 5 kilogram. Itu sangat tepat. Sebelum penonton menyadari apa yang terjadi, Fang Qiu berbicara lagi. 3 kilogram. Lalu dia menekan jarinya. Jumlah yang ditampilkan di layar lebar persis 3 kilogram. 2 kilogram, 1 kilogram, dan 500 gram. Fang Qiu melanjutkan. Jarinya menekan setelah setiap panggilan nomor. Angka yang tertera di pengukur persis seperti yang dia minta tanpa penyimpangan. Tepat sekali. Tidak ada penyimpangan sama sekali. Melihat ini, semua orang tercengang. Termasuk Han Yuxuan. Dia tidak berharap Fang Qiu bisa mendapatkan ini dengan tepat. Berapapun jumlah yang dia inginkan, dia mendapatkannya. Itu adalah panggung yang dia impikan. Tapi Fang Qiu belum selesai. Dia menelepon lagi. Kali ini, Fang Qiu dengan lembut mengatakan nomor yang mengejutkan semua orang. 3 gram. Berapa banyak? 3 gram. Sebelum penonton bisa memikirkan apa yang beratnya 3 gram, Fang Qiu sudah memberikan alat pengukur dengan lembut. Berbunyi. 3 gram. Tepat sekali. 2 gram. Tepat sekali lagi tanpa penyimpangan. 1 gram. Tepat lagi. Setelah layar menunjukkan 1 gram, Fang Qiu akhirnya melepaskannya dan menatap Han Yuxuan sambil tersenyum. Saat ini, semua terdiam di aula. Mereka semua terpana oleh kemampuan Fang Qiu. Beberapa kali berturut-turut, dia tidak membuat kesalahan sama sekali. Bagian paling menakutkan tentang dia adalah dia bisa mengendalikan kekuatannya menjadi 3 gram, 2 gram, dan 1 gram dengan mudah. Seberapa sempurna dia harus memiliki kekuatan untuk dapat melakukan ini. Ini benar-benar menakutkan. Tidak ada vendor yang berani menipu dia di pasar. Tidak hanya para siswa dan tuan rumah yang hadir, tetapi bahkan juru kamera juga berhenti di sana, membekukan kamera pada angka pada pengukur kekuatan tanpa bergerak. Apakah ini cukup atau kamu ingin melihat lebih banyak? Ketika semua orang kaget, Fang Qiu berbicara. Di bawah panggung, para penonton kembali ke kenyataan. Mendesis. Mereka terkesiap. Astaga, itu sangat mengesankan. Apakah itu cukup? Atau dia bisa berbuat lebih banyak? Apakah kamu yakin sekarang? Impresif. Ini bungsu saya. Bungsu saya kembali. Kata Sun Hao, sangat emosional. Benar, ini teman kita. Ini yang termuda yang kita tahu. Dia luar biasa hebat bahkan ketika dia memiliki keracunan makanan. Zhou Xiaotian menyisipkan dengan bersemangat. Sejujurnya, hati mereka sakit menyaksikan Fang Qiu tampil dalam kontes ini, menderita begitu banyak rasa sakit, dan mengambil kejuaraan seperti pria sejati. Tapi sekarang mereka merasa yang termuda benar-benar hebat. Dia akan ketinggalan jika dia tidak berpartisipasi dalam ini. Akan sangat disayangkan jika dia tidak punya tempat untuk menunjukkan kemampuan khususnya. Kamu. Han Yuxuan telah mengunci matanya pada 0,001 yang ditampilkan pada pengukur sampai suara Fang Qiu datang. Dia datang dengan menggigil dan menoleh ke Fang Qiu dengan ketakutan di wajahnya. Tapi begitu dia membuka mulutnya, Fang Qiu menyela sambil tersenyum. 121,89 gram. Lalu, dia menekan pengukur dengan ibu jarinya. Momen selanjutnya. Di layar lebar, pengukur kekuatan menunjukkan 121,89 gram. Itu adalah akurasi 2 posisi setelah titik desimal. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Han Yuxuan benar-benar terpana. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana? Dia bergumam. Dia tidak bisa berhenti menggosok matanya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu semua hanya ilusi. Namun, jumlah pengukur tidak berubah tidak peduli seberapa keras dia menatapnya. Itu masih nomor 121,89 gram sangat jelas. Itu menyakiti matanya.